Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sohibul Arifin. Saya adalah salah satu dosen pada program studi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan NIDN 07 19098701. Saya diberi amanah untuk mengampu mata kuliah Teknologi Pendidikan, Media Pembelajaran, TIK Pembelajaran, dan model dan strategi pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Teknologi Pendidikan, yang meliputi DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah tersebut dijelaskan berupa deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, interaksi antara dosen dengan mahasiswa, dan sistem penilaian pada mata kuliah. Berikut penjelasan mata kuliah Teknologi Pendidikan. Deskripsi mata kuliah yang tertuang dalam rencana pembelajaran semester, yaitu mata kuliah Teknologi Pendidikan dengan kode 20 WP 2818G10. Pada mata kuliah Teknologi Pendidikan, capaian pembelajaran mata kuliah yaitu 1. Menginternalisasi nilai, norma, etika akademik, semangat kemandirian, kejuangan, kewirausahaan, dan mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang pendidikan agama Islam secara mandiri dan kelompok. Kedua, mampu menjelaskan teori media pembelajaran dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik dalam pelaksanaan proses pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah atau madrasah. Tiga, mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah atau madrasah. Kemampuan akhir tiap tahapan pembelajaran atau sub-CPMK yaitu 1. Mampu menjelaskan tentang konsep dasar teknologi pendidikan. 2. Mampu menjelaskan landasan filosofis dan teoritik dalam teknologi pendidikan. 3. Mampu menguraikan kawasan dalam teknologi pendidikan. Mampu menjelaskan teknologi pendidikan sebagai fasilitas belajar atau pembelajaran. 5. Mampu menjelaskan tren dan inovasi teknologi pendidikan. 6. Mampu menerapkan penelitian dalam konteks teknologi pendidikan. Adapun korelasi antara CPL-CPMK terhadap sub-CPMK adalah sebagai berikut. Deskripsi mata kuliah adalah, pada mata kuliah ini, mahasiswa mampu menganalisis teknologi pendidikan dari konsep, kawasan, dan perkembangan kekinian menurut organisasi AECT, serta tren dan inovasi dalam teknologi pendidikan. Materi pembelajaran yaitu 1. Konsep dasar teknologi pendidikan. 2. Landasan filosofis dan teoritik dalam teknologi pendidikan. 3. Kawasan dalam teknologi pendidikan. 4. Teknologi pendidikan sebagai fasilitas belajar atau pembelajaran. 5. Tren dan inovasi teknologi pendidikan. 6. Penelitian dalam konteks teknologi pendidikan. Adapun daftar referensi adalah sebagai berikut. Mata kuliah Teknologi Pendidikan meliputi 16 pertemuan yang sudah termasuk UTS, ujian tengah semester, dan UAS, ujian akhir semester. Pada minggu pertama, kemampuan akhir tiap tahapan pembelajaran atau sub-CPMK yang pertama adalah mampu menjelaskan tentang konsep dasar teknologi pendidikan dan sejarah perkembangannya, dengan penilaian indikator yang sudah tertera di bawah ini. Adapun teknik dan kriteria penilaian meliputi teknik non-tes, kuis, dan kriteria, pedoman penskoran. Kemudian bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, penugasan mahasiswa melalui tatap muka dan pembelajaran daring. Tatap muka berupa kuliah dan diskusi. Adapun pembelajaran daring, diskusi sinkron maupun asinkron melalui e-learning UM Surabaya. Materi pembelajaran adalah sebagai berikut.
Kemudian bobot penilaian pada pertemuan pertama adalah 10%. Setelah itu, sampai pada pertemuan ke-7. Setelah pertemuan ke-7, diadakan ujian tengah semester. Ujian tengah semester ini dilakukan pada pertemuan yang ke-8. Selanjutnya, pada pertemuan yang ke-9 sampai dengan pertemuan yang ke-15, materi perkuliahan dengan materi yang sudah ditetapkan di awal. Kemudian penilaian, bentuk pembelajaran, dan materi pembelajaran sudah disebutkan di RPS ini. Pada pertemuan ke-16, yaitu evaluasi akhir semester atau ujian akhir semester. Demikian penjelasan deskripsi mata kuliah teknologi pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, baik, Bapak. Oke, baik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kawasan pengembangan teknologi pendidikan, gitu ya. Jadi kawasan pengembangan teknologi pendidikan itu merupakan bagian dari 5 kawasan pada teknologi pendidikan. Nah, saudara-saudara semuanya, apakah sudah memahami pertemuan yang lalu ketika saya menjelaskan tentang 5 kawasan teknologi pendidikan apa saja? Ada yang bisa menyebutkan? Jadi Kawasan ya, silakan, Mbak Nisa. kawasan desain, kawasan pengembangan, kawasan pengelolaan, kawasan permanfaatan. Terus, apalagi tadi? Permanfaatan dan kawasan penilaian, Pak. Oke, baik. Jadi itu ya, pada pertemuan yang lalu ada 5 kawasan yang sudah disebutkan kaitannya dengan teknologi pendidikan, yaitu kawasan desain atau perancangan, kawasan pengembangan, kawasan pengelolaan, kawasan pemanfaatan, dan kawasan penilaian. Nah, pada hari ini kita akan membahas secara spesifik tentang kawasan pengembangan teknologi pendidikan, ya. Kawasan pengembangan teknologi pendidikan itu merupakan bagian dari 5 kawasan teknologi pendidikan. Baik, sebelumnya akan saya share screen tentang kawasan tersebut. Kawasan pengembangan teknologi pendidikan. Di sini ada kawasan pengembangan teknologi pendidikan. Setelah adanya perencanaan, maka di sini memasuki bagian yang kedua adalah kawasan pengembangan teknologi pendidikan. Baik, kawasan pengembangan teknologi pendidikan meliputi atau penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan kawasan tersebut, yaitu proses penerjemahan spesifik desain ke dalam bentuk fisik. Ya, jadi kawasan pengembangan itu satu penerjemahan atau satu aplikasi yang spesifik dari kawasan desain atau perencanaan ke dalam bentuk fisik. Nah, itu meliputi berbagai macam atau banyaknya variasi, gitu ya. Jadi mencakup banyak variasi teknologi seperti teknologi cetak, teknologi audiovisual, kemudian teknologi berbasis komputer, dan teknologi terpadu. Jadi ada 4 aspek, ya. Jadi ada 4 aspek variasi pada kawasan pengembangan teknologi pendidikan. Nah, kemudian apa saja dari penjelasan tersebut? Jadi arti pengembangan, sebelumnya arti pengembangan secara
spesifik adalah mencakup pengembangan pada teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi berbasis komputer dan multimedia. Jadi pengembangan itu bersifat progresif gitu ya. Jadi bersifat maju ke depan gitu ya. Karena pengaruh kemajuan teknologi, perangkat keras yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran. Nah, ini kemajuan teknologi itu sebagai sebuah keniscayaan, keharusan dan kepastian, sehingga perkembangannya harus bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran. Maka itulah arti dari kawasan pengembangan. Jadi bagaimana konsep atau bagaimana arti dari pengembangan itu, ya tentu saja pemanfaatannya untuk kegiatan pembelajaran. Baik, kemudian 4 kategori pada kawasan pengembangan, ya. Jadi bisa diorganisasikan dalam 4 kategori. Yang pertama adalah teknologi cetak, kemudian teknologi audiovisual, kemudian ada teknologi berbasis komputer, yang keempat teknologi terpadu. Ya. Apa penjelasan atau apa makna dari masing-masing kategori tersebut? Nah, mari kita simak baik-baik di sini. Kaitannya dengan teknologi cetak, gitu ya. Teknologi cetak adalah cara untuk memproduksi atau menyampaikan bahan, ya, seperti buku-buku, bahan-bahan visual yang statis, yang tetap, terutama melalui percetakan mekanis atau fotografis. Gitu ya. Teknologi ini menjadi dasar untuk pengembangan dan pemanfaatan kebanyakan bahan pembelajaran lain, karena memang ini sifatnya fleksibel, gitu ya. Sifatnya adalah visual. Kemudian hasil teknologi berupa cetakan. Berupa cetakan yang diantaranya adalah ada teks dalam penampilan komputer. Ya. Jadi teks dalam penampilan komputer adalah salah satu contoh penggunaan teknologi komputer untuk produksi. Jadi ketika mempelajari sesuatu, kita ditampilkan oleh berbagai macam teks tentang komputer, gitu ya. Teks-teks tersebut ada di dalam komputer yang bisa kita baca, gitu ya. Kemudian apabila dicetak dalam bentuk cetak, untuk keperluan pembelajaran adalah penyampaian dalam bentuk teknologi cetak. Teknologi audiovisual itu ada cara memproduksi dan menyampaikan bahan dengan menggunakan peralatan dan elektronik untuk menyajikan pesan-pesan secara audiovisual, gitu ya. Jadi audiovisual itu yang berkenaan dengan suara dan gambar. Ada suara dan gambar yang dihasilkan. Jadi produksinya itu ketika membuat sesuatu, produksinya berupa audiovisual. Nah, ini bisa juga berupa audiovisual atau media pandang dengar atau video-video yang mendukung terkait tentang itu, gitu ya. Jadi audiovisual, pandang dengar atau lihat dengar merujuk kepada penggunaan komponen suara, komponen suara dan komponen gambar. Nah, ini dibutuhkan beberapa peralatan untuk dapat menyajikan hal ini, gitu ya. Jadi peralatan yang dibutuhkan untuk bisa mengembangkan teknologi audiovisual semakin kompleks, artinya semakin lengkap, gitu ya. Film dan program televisi adalah beberapa contoh dari penyajian audiovisual, termasuk juga ada video. Oke, selanjutnya pada ciri-ciri audiovisual. Kalau yang tadi teknologi cetak, sekarang audiovisual. Audiovisual bersifat linear, kemudian menyajikan visual yang dinamis atau selalu berubah dan bergerak, karena memang tampilannya itu tampilan yang bergerak, gitu ya, berubah-ubah, sehingga dinamis. Gitu. Kemudian representasi fisik dari sebuah gagasan yang real atau abstrak. Ketika disajikan sesuatu yang abstrak itu bisa dimunculkan, atau sesuatu yang real juga bisa dimunculkan. Jadi representasinya itu berupa gagasan yang real atau abstrak. Kemudian diterapkan dengan cara yang telah digunakan oleh perancang sebelumnya. Selanjutnya
dikembangkan berdasarkan prinsip psikologis, kognitif, dan behaviorisme. Nah, kemudian secara lebih kompleks, ada yang namanya pengembangan pada teknologi berbasis komputer. Nah, ini lebih kepada penciptaan atau penggunaan hardware maupun software yang diproduksi. Jadi, teknologi berbasis komputer merupakan cara-cara memproduksi dan menyampaikan bahan dengan menggunakan perangkat yang bersumber dari mikroprosesor. Nah, ini pada dasarnya teknologi berbasis komputer menampilkan informasi kepada pembelajar melalui tayangan di layar monitor. Seiring dengan kemajuan zaman, teknologi berbasis komputer tidak hanya sebatas perangkat yang berbasis personal komputer atau PC, tapi juga bisa disebutkan atau bisa diarahkan kepada teknologi yang berbasis smartphone seperti HP gitu ya, karena memang sumbernya adalah mikroprosesor. Nah, kemudian ada lagi ya notebook, laptop, kemudian perangkat-perangkat gadget smartphone, HP itu juga masuk dalam bagian perangkat teknologi berbasis komputer karena perkembangan zaman menuntut atau mengembangkan tentang itu. Selanjutnya, contoh hardware yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran misalnya yang tadi disebutkan ada komputer atau laptop, ada proyektor gitu ya. Kemudian ada jenis-jenis media pembelajaran berbasis teknologi komputer lain. Kalau sekarang mungkin bisa disebutkan pada teknologi berbasis artificial intelligence, mungkin pada virtual reality, mungkin pada augmented reality, itu yang memang hardware yang bisa digunakan, hardware atau software yang bisa digunakan untuk media pembelajaran. Kemudian contoh-contoh pada perangkat lunak gitu ya. Tadi untuk hardware-nya, kemudian ada contoh perangkat lunak atau software yang digunakan untuk merancang atau membuat media pembelajaran seperti Microsoft PowerPoint yang saat ini sedang saya gunakan gitu ya. Kemudian ada Encarta, ada Macromedia Captivate. Kemudian kalau ada lagi berbasis online itu ada Prezi, ada aplikasi Emaze, ada banyak gitu ya. Itu secara software yang digunakan. Kalau secara hardware tadi ada laptop, proyektor, ada perangkat smartphone, HP, dan lain sebagainya. Nah, sekarang yang keempat adalah teknologi terpadu. Ya. Teknologi terpadu itu merupakan cara untuk memproduksi dan menyampaikan bahan dengan memadukan berbagai macam jenis media yang dikendalikan oleh komputer. Nah, banyak orang percaya bahwa teknik yang paling rumit untuk pembelajaran melibatkan perpaduan berbagai macam jenis media di bawah kendali sebuah komputer. Teknologi terpadu berbeda dari teknologi yang lain karena ia menggabungkan berbagai macam sistem teknologi yang berbeda. Artinya apa? Artinya teknologi terpadu itu menampilkan berbagai macam media yang digunakan. Ketika divisualisasikan ke dalam sebuah perangkat atau sebuah software atau platform, nanti di situ muncul berbagai macam perangkat-perangkat atau visualisasi seperti mungkin suara, kemudian ada gambar, baik itu audio visual, kemudian media-media yang lain. Ya, begitu juga tadi yang disebutkan itu masuk dalam satu platform, dalam satu aplikasi yang jadi satu. Ada di situ ada visualnya, ada virtual reality-nya, ada augmented reality-nya, kemudian juga ada videonya, kemudian ada feedback yang digunakan dengan berbasis penilaian. Jadi ada feedback, menimbulkan atau memunculkan saran, memunculkan feedback, kemudian ada sistem penilaiannya, itu terpadu. Jadi multimedia, berbagai macam media yang terpadu menjadi satu. Nah, itu lebih kompleks lagi karena tidak hanya satu jenis saja, akan tetapi berbagai macam jenis yang digunakan. Nah, pembelajaran dengan teknologi terpadu ini mempunyai beberapa karakteristik. Nah, karakteristiknya itu
bisa digunakan secara random atau tidak urut, ya, maupun secara linear. Jadi bisa urut maupun tidak urut, secara random ataupun linear. Artinya ketika ditampilkan ke dalam berbagai macam materi-materi, si pemakai itu bisa memilih materi mana saja yang digunakan, gitu ya. Materi mana saja yang digunakan atau yang dipelajari lebih dulu. Yang kedua, dapat digunakan sesuai dengan cara yang dikehendaki oleh pembelajar. Ya, tidak hanya dengan cara yang direncanakan oleh desainer pembelajaran. Jadi mana terlebih dahulu? Ini lebih kompleks lagi. Kemudian konsep-konsep disajikan secara realistis dalam konteks pengalaman belajar menurut apa yang relevan pada pembelajaran dan di bawah kendali belajar. Artinya si pembelajar itu memiliki apa yang ingin dipelajari, gitu ya. Memiliki kendali apa yang ingin dipelajari. Kemudian materi memadukan kata dan image dari sumber media. Jadi ada perpaduan antara image dan sumber-sumber media, ada suara, ada penilaian yang ada di situ, ada feedback. Jadi karakteristiknya adalah si pembelajar atau pemakai user itu memiliki kendali pada teknologi terpadu ini. Baik, itu di antara berbagai macam atau kawasan teknologi pengembangan. Itu ya. Jadi penjelasan-penjelasan yang kaitannya dengan teknologi kawasan pengembangan teknologi pendidikan meliputi 4 aspek tadi, yaitu teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi berbasis komputer, dan teknologi terpadu, gitu ya. Oke. Sampai saat ini silakan kalau ada yang ingin bertanya bisa disampaikan. Bapak, saya izin bertanya. Oke, silakan Mbak Salsabila. Untuk mengembangkan teknologi terpadu, seperti apa tahapan-tahapan pembelajaran yang akan dilakukan? Mungkin Oke. seperti itu, Bapak. Terima kasih. Oke, baik. Ada berbagai macam tahapan-tahapan itu ya. Jadi yang ditanyakan tadi untuk mengembangkan teknologi terpadu ya pada pembelajaran, apa tahapan-tahapan yang dilakukan? Yang pertama adalah tentu pendekatan terpadu, gitu ya. Artinya beberapa bisa menggunakan berbagai macam materi-materi pembelajaran pada satu aspek itu, karena memang pembelajarannya terpadu. Kemudian ada keterkaitan antara mata pelajaran atau topik pembelajaran. Ya. Jadi ada keterkaitan antara mata pelajaran dan topik pembelajaran. Nah, teknologi pembelajaran terpadu itu harus memiliki keterkaitan. Keterkaitan ini bisa diwujudkan pada bentuk tema, konsep, atau keterampilan. Tadi ada keterkaitan tadi ya. Kemudian keterkaitan dengan pengalaman peserta didik tahapan selanjutnya, gitu ya. Keterkaitan dengan pengalaman peserta didik itu teknologi terpadu, sehingga pengalaman peserta didik itu diwujudkan dalam bentuk minat, kebutuhan, latar belakang peserta didik. Ya, seperti yang awal saya sampaikan, pembelajaran terpadu, teknologi terpadu pada pembelajaran itu dimanfaatkan bagaimana si pembelajar memanfaatkan atau mengendalikan sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Seperti itu. Baik, untuk tahapan-tahapan yang lain, ya. Tahapan yang lain dalam mengembangkan teknologi pembelajaran terpadu yaitu ada analisis, gitu ya. Jadi menganalisa terlebih dahulu atau mengumpulkan informasi terlebih dahulu apa kebutuhan dari pengguna, apa tujuan pembelajarannya dan kondisi lingkungannya. Kemudian merancang.
Ya, tahapan yang kedua adalah merancang. Yang pertama tadi menganalisa, mengumpulkan informasi, kemudian merancang. Nah, merancang ini artinya menentukan spesifikasi produk teknologi pembelajaran itu. Seperti apa? Seperti produknya, kontennya, medianya, strategi pembelajarannya. Itu. Kemudian mengembangkan. Nah, tahapan pengembangan itu adalah pembuatan produknya. Ya. Pembuatan produk yang memang dikembangkan sesuai dengan standar kualitas. Yang keempat adalah implementasi, pelaksanaan aplikasinya. Nah, jadi tahapan ini dilakukan uji coba produk teknologi pembelajaran, memastikan bahwa itu digunakan dengan baik. Selanjutnya adalah evaluasi. Tahapan evaluasi merupakan tahapan penilaian terhadap efektivitas produk itu. Nah, jadi ada 5 tahapan tadi. Yang pertama adalah analisis, perancangan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Itu beberapa tahapan-tahapan pada pengembangan teknologi terpadu untuk pembelajaran. Seperti itu. Bisa dipahami? Iya, Bapak. Terima Bisa. kasih. Oke, bisa dipahami ya. Baik. Kemudian setelah penjelasan ini dan setelah kita membahas secara spesifik terkait dengan kawasan pengembangan teknologi pendidikan, maka kita akan mencoba untuk membuat suatu tugas, gitu ya. Yaitu tugasnya adalah masing-masing dari kalian untuk bisa membuat review, gitu ya, review tentang kawasan pengembangan teknologi pendidikan. Nah, setelah review itu ditulis atau diketik, maka review tersebut silakan bisa dikirimkan ke dalam e-learning atau ke dalam LMS UM Surabaya. Jadi silakan membuat sebuah review kaitannya dengan penjelasan dan penjelasan, kemudian pemaparan terkait dengan kawasan pengembangan teknologi pendidikan. Nah, review ini nanti silakan bisa dilengkapi dengan nama, NIM, kemudian juga review yang ditulis dan pendapat-pendapat kalian atau pandangan kalian terkait dengan tema hari ini. Gitu ya. Bisa dipahami? Bisa, Bapak. Saya, oke. Baik, itu saja pertemuan pada sesi perkuliahan kali ini. Untuk selanjutnya kita akan bertemu di minggu yang akan datang pada penjelasan kawasan pemanfaatan teknologi pendidikan. Baik, itu saja yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.